berhasil, ucap Guyuan. Ekspresi Guyuan dan Zukun tiba-tiba berubah saat mereka berdiri di markas aliansi. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat wajah mereka diangkat. Mereka menatap awan darah tebal di luar penghalang pertahanan. Untuk pertama kalinya, mereka bisa merasakan aura yang membuat jiwa mereka bergetar di tempat itu. Dan aura itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Dodi. Selain itu, satu-satunya orang dalam awan darah yang bisa menjadi elit Dodi tentu saja Huntiandi. Hari ini adalah hari di mana aku, Huntiandi, mendapatkan gelar dewa, ucap Huntiandi. Suara besar dan perkasa yang dipenuhi bau darah turun dari langit dan bergema di setiap sudut dataran tengah, tepat saat ekspresi Guyuan dan Zukun berubah. Di sisi lain, area di sekitar markas aliansi langsung riuh setelah mendengar nama yang saat itu dianggap sebagai iblis. Saat ini, semua orang tiba-tiba berdiri. Wajah mereka dipenuhi kengerian saat mereka menatap langit. Sesaat kemudian, sirene peringatan yang tergesa-gesa berbunyi di alam bintang, serta membuat semua orang terkejut. Pasukan aliansi menyerbu dari segala penjuru dan menyebar ke segala arah. Akhirnya, mereka berubah menjadi massa hitam pasukan kuat yang melayang di langit. Pasukan aliansi jelas telah menjalani banyak pelatihan selama setengah tahun ini. Karena pada dasarnya, cara pasukan saat ini bertindak menunjukkan kerjasama yang jauh lebih erat dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, aura mereka juga tampak semakin menyatu. Kekacauan berangsur-angsur mereda saat semua orang memandang pasukan besar berwarna hitam yang melayang di udara. Tampaknya, tindakan pasukan aliansi telah membuat semua orang merasa sedikit tenang, meskipun semua orang tahu bahwa ketenangan semacam ini sangat rapuh. Guyuan Zukun dan yang lainnya muncul di depan pasukan besar itu bersamaan. Ekspresi mereka muram saat mereka mengangkat kepala untuk melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan. Saat ini, aroma darah di dunia terasa jauh lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Aura ini memang milik Huntiandi, ucap Guyuan sembari menarik nafas dalam-dalam. Ia nampak menekan rasa jengkel dan gelisah di hatinya. Dengan lambaian tangannya, ia berkata dengan suara berat, "Semuanya, bersiaplah," ucap Guyuan. Mendengar itu, pasukan aliansi juga nampak langsung berteriak saat ini. Selain itu, aura mereka juga cukup kuat. Jika kita tidak menghentikannya kali ini, seluruh benua Dogi ini kemungkinan besar akan dikuasai oleh Huntiandi. Pada saat itu, semua makhluk akan benar-benar lenyap, ucap Yanjin berbicara dengan suara serius. Karena pada dasarnya, jika tidak ada hal yang tak terduga yang terjadi, ini benar-benar akan menjadi pertempuran terakhir mereka. Di sudut lain, Guyuan dan yang lainnya mengangguk pelan. Karena memang, Huntiandi datang ditemani oleh kekuatan seorang Dodi. Bahkan, hanya dengan dirinya sendiri, ia akan mampu melawan seluruh pasukan aliansi. Dan jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan kalah dalam perang yang telah berlangsung lama ini. "Apakah ada kabar dari Shoyan?" ucap Lei Ying. "Masih belum ada kabar apapun," ucap Guyuan sembari menggelengkan kepalanya dan kemudian kembali berkata, "Warisan dewa kuno itu bukan main-main. Kemungkinan besar butuh waktu yang cukup lama," ucap Guyuan. "Itu memang benar, tapi kita tidak punya banyak waktu tersisa," ucap Lei Ying sembari tertawa getir. Guyuan terdiam sejenak sebelum berkata, "Bukannya aku tidak ingin memberitahunya. Namun, kalian semua harus tahu bahwa Shoyan adalah satu-satunya harapan kita yang tersisa. Hanya jika dia berhasil naik ke kelas Dodi, kita akan mampu melawan Huntiandi. Namun jika tidak, bahkan jika kita memanggilnya keluar sebelum itu akan sia-sia. Pada saat itu, kita hanya akan mengubur satu-satunya harapan kita," ucap Guyuan. Yanjin dan yang lainnya mendesah pelan. Mereka hanya bisa mengangguk. Mereka juga mengerti bahwa Guyuan memang mengatakan yang sebenarnya. Beberapa generasi muda dari ketika klan kita telah dipindahkan. Setidaknya, sedikit garis keturunan kita akan tetap terjaga. Oleh karena itu, meskipun kita gagal hari ini, selama Shoyan berhasil, garis keturunan ketika klan kita akan tetap berlanjut, ucap Guyuan berbicara dengan suara berat. Oleh karena itu, kita tidak boleh memanggil Shoyan sebelum dia berhasil, ucap Yanjin. Mendengar itu,
Lei menggertakkan giginya dan berbalik. Ia menangkupkan kedua tangannya dan kemudian berkata, "Kau benar. Kalau memang begitu, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Klan Lei kami tidak punya siapapun yang takut mati. Bahkan jika bajingan Huntiandi itu benar-benar menjadi Dodi, klan Lei ku akan tetap berani melawannya," ucap Lei Ying. Guyuan hanya tersenyum tipis. Riak-riak di hatinya pun perlahan mereda. Ia mengangkat kepalanya dan menatap awan darah tebal. Dan saat inilah saatnya untuk hidup dan mati bersama pasukan aliansi. Awan darah yang menutupi langit nampak tak bergerak, sementara pasukan aliansi menunggu dengan serius. Selain itu, aroma darah yang pekat juga tercium di langit. Namun, keheningan semacam ini tidak membuat siapapun merasa rileks. Hal ini karena semua orang bisa merasakan adanya badai yang akan datang. Keheningan yang menyisakan itu berlanjut selama sekitar 1 jam. Hingga akhirnya riak-riak muncul di dalam awan darah yang telah menyelimuti dataran tengah selama lebih dari setengah tahun. Setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah di depan mata banyak orang. Tak lama kemudian, terdengar suara angin kencang. Sosok-sosok yang menunggangi kabut hitam berhamburan keluar dari awan darah bagikan banjir bandang ke segala arah. Hingga akhirnya mereka melayang keluar dari penghalang pertahanan yang besar. Selain itu, tatapan mereka dingin bagai es saat menatap kerumunan yang berkulit hitam di dalamnya. Klan Hun akhirnya tiba, ucap kelompok Guyuan. Di sisi lain, ekspresi banyak orang menjadi agak pucat saat mereka melihat pasukan besar yang menutupi langit. Meskipun mereka sudah mengantisipasi pemandangan ini, hati mereka masih merasakan kengerian dan keputusasaan yang tak berujung ketika momen ini akhirnya tiba. Pasukan klan Hun nampak melayang di langit. Mereka juga tak berkata apa-apa. Sebaliknya, mereka hanya mengamati orang-orang tak terhitung jumlahnya di dalam penghalang pertahanan di bawah, bagai kawanan serigala ganas. Tiba-tiba, sebuah jalan terbentuk di dalam pasukan. Tak lama kemudian, seberkas warna darah muncul dari kejauhan. Setelah itu, ia berubah menjadi teratai darah yang dipenuhi aura berdarah tak berujung dan melayang di depan pasukan klan Hun. Teratai darah itu nampak melayang di langit. Sesosok manusia dengan rambut merah berantakan duduk di atasnya. Di sisi lain, bau darah yang memenuhi langit telah mencapai tingkat yang ekstrim. Hingga akhirnya, udara bergerak dan aura berdarah menggumpal menjadi tetesan darah di mana-mana. Hujan darah jatuh dan memercik ke penghalang pertahanan. Pemandangan spektakuler ini membuat banyak orang merasakan hawa dingin yang tak berujung di hati mereka. Huntiandi, Gumam Guyuan dan yang lainnya menatap tajam sosok manusia yang duduk di atas teratai darah. Melihat itu, kedua tangannya tanpa sadar terkepal erat karena memang aura itu terlalu mengerikan. Huntiandi saat ini duduk di atas teratai darah. Rambut panjang berdarah di belakangnya menari-nari tertiup angin. Mata merah tua itu menatap kelompok Guyuan di dalam penghalang pertahanan sambil tersenyum lalu berkata perlahan, "Guyuan, kau telah kalah," ucap Huntiandi. Mata Guyuan nampak menerawang dan ia kemudian berseru, "Huntiandi, klan-klan kuno telah lama memegang perjanjian informal bahwa perang kita tidak akan merugikan rakyat jelata. Ingatlah, tindakanmu ini pasti akan mendapatkan balasan," ucap Guyuan. "Heh, lelucon apa ini?" ucap Huntiandi sembari tertawa pelan. Seketika, tubuhnya perlahan berdiri dari teratai darah. Ia juga tampak seperti penguasa dunia ini yang sedang memandang ke segala penjuru. "Aku yang sekarang sudah melampaui dunia ini, lalu siapa yang bisa menghukumku? Aturan selalu dibuat oleh yang kuat. Mulai hari ini, Punoa Douki akan menjadi milik klan Hunku," ucap Huntiandi. Suara Huntiandi mengandung haus darah yang tak berujung saat bergema di langit. Hal itu membuat ekspresi semakin banyak orang memucat. Mengingat cara klan Hun bertindak, jika mereka benar-benar menguasai Punoa Douki, kemungkinan besar semua orang harus hidup dalam ketakutan yang tak berujung dan terus-menerus di masa depan. "Akulah pemenang terakhir perang ini," ucap Huntiandi. Cahaya darah berkobar di mata Huntiandi. Tak lama kemudian, ia mengulurkan tangannya dan membidik penghalang di bawahnya yang melindungi banyak orang.
dan sesaat kemudian telapak tangannya terkepal. Guyuan, mengingat kau pernah menjadi lawan yang sebanding denganku, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan apa yang disebut kekuatan seorang Dodi, ucap Huntiandi. Hujan darah di langit berkumpul saat suaranya terdengar. Hujan itu berubah menjadi garis darah yang sangat tipis. Garis darah itu juga seketika menyambar langit bagai kilat. Garis hitam sepanjang ratusan ribu kaki muncul di langit saat garis berdarah itu lewat. Ruang itu sendiri telah terpotong secara langsung. Pada saat yang sama, penghalang pertahanan di bawah yang dibangun oleh banyak ahli gabungan tidak menimbulkan riak apapun karena langsung meledak di depan banyak mata orang yang tercengang itu. Semua orang menjadi muram saat melihat pertahanan terakhir menghilang. Terlepas dari bagaimana darah menghujani tubuhnya, aroma darah itu membuat mereka merasa kematian semakin dekat. Hanya serangan acak belaka dan pertahanan yang dibentuk oleh Sukun dan banyak pasukan aliansi runtuh. Ekspresi kelompok Guyan menjadi muram saat mereka menyaksikan penghalang pertahanan dihancurkan. Mereka juga nampak menjadi semakin muram. Kekuatan yang dimiliki Huntiandi saat ini bahkan membuat mereka bergidik. Bentuk formasi, ucap Guyuan. Ekspresi Guyuan muram. Tubuhnya terangkat ke udara dan tiba-tiba berteriak keras. Meskipun ia jelas menyadari bahwa ia bukan tandingan lawannya, namun ia harus berjuang sampai akhir. Pasukan aliansi yang padat juga berteriak keras setelah mendengar teriakan Guyuan. Teriakan mereka juga bahkan seolah mengguncang daratan. Dogi yang dahsyat keluar dari tubuhnya. Momentum itu bahkan berhasil menghamburkan sebagian awan darah yang menutupi langit. Cermin Gudi, ucap Guyuan. Tubuh Guyuan saat ini nampak melayang di dalam dogi yang luas dan tak berujung. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dogi pun berkumpul, hingga akhirnya ia berubah menjadi cermin energi kuno berukuran puluhan ribu kaki. Setelah mengumpulkan dogi dari begitu banyak ahli, riak dahsyat bagaikan kehancuran segera muncul dari dalam cermin kuno itu. Karena pada dasarnya, Guyuan dan yang lainnya memahami kekuatan Huntiandi saat ini. Oleh karena itu, mereka melancarkan serangan terkuat mereka pada serangan pertama. Kekuatan banyak orang dikumpulkan bersama dengan kekuatan formasi untuk melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Guyuan juga nampak memuntahkan darah esensinya saat cermin cahaya energi muncul. Darah itu pun berhamburan ke dalam cermin cahaya dan seketika cahaya aneh muncul darinya. Namun, ekspresi Guyuan tetap nampak muram. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Akhirnya, cermin cahaya energi bergetar hebat. Sebuah pilar cahaya yang tingginya ratusan ribu kaki tiba-tiba meletus. Bahkan udara pun hancur dimanapun pilar cahaya itu lewat. Pilar cahaya itu telah menembus seluruh langit. Hal itu bahkan terlihat jelas di seluruh dataran tengah. Hati semua orang terangkat saat ini, karena seharusnya bahkan Huntiandi pun mungkin akan kesulitan menagih serangan sekuat itu. Di sisi lain, Huntiandi yang berdiri di atas teratai darah di hadapan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya hanya tersenyum acuh tak acuh. Sesaat kemudian, telapak tangan berwarna darah itu melesat ke arah pilar cahaya mengerikan yang mengarah ke arahnya dari bawah. Sesaat kemudian, jarinya nampak terulur dan ditekan dengan lembut. Hancurlah, ucap Huntiandi. Sebuah kata lembut terdengar, dan pilar cahaya bagaikan naga yang ganas tiba-tiba berhenti ketika jaraknya masih sekitar 3 meter dari Huntiandi. Dan sesaat kemudian, jari Huntiandi pun mendarat dengan lembut di atas pilar cahaya. Tak sedikit pun riak energi terbentuk saat jari itu mendarat. Pilar cahaya yang tampak begitu mengerikan itu runtuh inci demi inci di bawah tatapan mata yang tertekun itu. Hingga akhirnya pilar itu mengeluarkan suara ledakan dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang jatuh dari langit. Huntiandi juga nampak menatap wajah Guyuan yang tampak muram di bawahnya. Ia pun hanya tersenyum tipis sambil berkata perlahan, "Guyuan, aku akan menjadi pemenang terakhir dalam pertempuran ini," ucap Huntiandi. Saat ini, hujan darah jatuh dari langit ke segala arah. Seluruh dunia juga tampak memerah saat itu. Apakah ini kekuatan elit Dodi? Gumam Guyuan.
Bahkan hati Guyuan pun tak terelakkan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam setelah melihat serangan mengerikan itu dihancurkan oleh Hun Tiandi dengan begitu mudahnya. Dan tak heran mencapai level ini begitu sulit. Jarak di antara mereka berdua bagaikan dunia yang sama sekali berbeda. Kau benar-benar berfantasi menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu ini, ucap Hun Tiandi. Mata merah Hun Tiandi menatap Guyuan. Nada suaranya mengandung nada mengejek. Sesaat kemudian, ia segera melambaikan tangannya. Cahaya darah menyambar dari tangannya. Setelah itu, semua orang melihat gunung di bawah dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di atasnya langsung dibantai. Bahkan tak seorang pun bisa melarikan diri atau melawan. Di sudut lain, ekspresi semua orang sekali lagi berubah saat melihat teknik ganas Hun Tiandi ini. Mata merah Hun Tiandi nampak menatap Guyuan sambil berkata perlahan, pasukan aliansi yang disebut-sebut ini tampaknya sangat tidak berarti saat ini. Guyuan, aku telah memberimu kesempatan saat itu. Namun sayangnya, kau tidak memanfaatkannya. Maka, biarkan semuanya berakhir di sini, ucap Hun Tiandi. Setelah berkata seperti itu, Hun Tiandi nampak mengagumi wajah-wajah yang dipenuhi kengerian dan keputusasaan. Tiba-tiba, ia merasa sedikit malas. Karena pada dasarnya, hal-hal yang dulu ia anggap sulit untuk diatasi, kini sulit untuk menarik perhatiannya. Seorang elit Dodi bagaikan dewa di dunia ini, dan semua orang lainnya bagaikan semut di matanya. Sesaat kemudian, jari panjang Hun Tiandi ditekan pelan saat ia berbicara. Dunia langsung berfluktuasi. Ki berdarah yang tak berujung berkumpul dengan cepat di ujung jarinya, hingga akhirnya berubah menjadi cahaya darah yang langsung melesat menuju Guyuan. Hati Guyuan bergetar ketika melihat serangan Hun Tiandi. Dogi di dalam tubuhnya pun bersiul dengan cepat. Namun, ia bersiap untuk mengerahkan energi alam untuk bertahan ketika Hun Tiandi tersenyum. Ia menekan jarinya dan berkata dengan lembut, "Berhenti," ucap Hun Tiandi. Setelah suara ini terdengar, Guyuan langsung terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan koneksinya dengan energi di dunia. Perubahan tak terduga ini membuat ekspresi Guyuan sedikit terkejut. Alasan mengapa seorang dosing elit begitu kuat bukanlah karena kekuatan dogi mereka yang luar biasa, melainkan karena mereka dapat mengendalikan energi alami tanpa hambatan untuk menyerang dan bertahan. Namun, hanya dengan suara lembut Hun Tiandi mampu menghentikan kemampuan seorang dosing elit. Dengan cara ini, itu setara dengan mematahkan lengan Guyuan. Di sisi lain, perubahan tak terduga ini juga mengejutkan banyak orang. Namun, Guyuan sangat berpengalaman. Setelah menyadari bahwa ia tak mampu mengendalikan energi alam, dogi di dalam tubuhnya melonjak hingga batasnya. "Gudi menghancurkan jari hitam," ucap Guyuan. Sebuah teriakan pelan terdengar. Dogi yang dahsyat berkumpul menjadi sebuah jari raksasa. Jari itu juga dipenuhi garis-garis misterius. Setelah itu, dogi itu dengan kejam menghantam cahaya darah. Sesaat kemudian, cahaya darah dan jari besar yang tampak nyata tiba-tiba bertabrakan di udara. Pertahanan dogi yang tampak keras itu hancur berkeping-keping dengan mudah saat keduanya bertabrakan. Hingga akhirnya cahaya darah menghantam tubuh Guyuan tanpa ampun. Sesaat kemudian, seteguk darah merah menyembur keluar. Tubuhnya pun terhuyung mundur. Namun untungnya Sukun datang dari belakang dan membantunya menstabilkan tubuhnya. Keberadaan Dodi mendominasi di dunia ini. "Kau terlalu naif untuk mengendalikan energi alam di hadapanku," ucap Hun Tiandi sembari tertawa kecil. Sesaat kemudian, tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan membidik awan darah pekat di langit. Setelah itu, ia mengepalkan tangannya dengan lembut. Awan darah pun mulai bergejolak. Seketika guntur menggelegar. Dan sesaat kemudian, petir besar berwarna darah turun dari langit. Petir itu menembus ruang hampa dan menghantam pasukan aliansi dengan kejam. "Ambil formasi dan serang," ucap Guyuan. Guyuan buru-buru menekan noda darah di sudut mulutnya sambil berteriak dengan suara keras. Karena jika petir darah itu dibiarkan menyambar, pasukan aliansi pasti akan menderita luka serius dan kematian. Sesaat kemudian, pasukan aliansi segera memusatkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan Guyuan.
Dogi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul menjadi seekor naga dogi raksasa. Naga itu kemudian menerjang maju dan tanpa ampun menghantam petir berwarna darah. Dua makhluk raksasa itu bertabrakan di langit. Cahaya menyilaukan yang intens menyinari setiap sudut dataran tengah. Namun sayangnya, keterikatan keduanya tidak berlangsung lama sebelum petir darah iblis itu dengan paksa menghancurkan naga dogi raksasa itu. Di sisi lain, ekspresi pucat muncul di wajah banyak ahli di pasukan aliansi saat naga raksasa itu menghilang. Mereka semua juga memuntahkan darah bersamaan. Jelas bahwa mereka telah terluka oleh serangan balik itu. Dan pada dasarnya, satu orang saja mampu melawan seluruh pasukan aliansi. Kekuatan seorang elit Dodi benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sebesar apapun kelompok itu, mereka tampak sama sekali tidak berarti di hadapan kekuatan sebesar itu. Saat ini, Guyuan dan Sukun bertukar pandang. Mereka menyadari keterkejutan di mata lawan bicaranya. Meskipun mereka sudah menduga bahwa elit Dodi akan sangat menakutkan, mereka masih sulit mempercayai kenyataan yang muncul di hadapan mereka. Karena meskipun mereka telah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka bahkan tidak mampu menghentikan seorang Huntiandi. Elit Dodi memang terlalu mengerikan, gumam Yanjin. Karena mereka sadar bahwa mereka jelas tidak punya peluang menang menghadapi kekuatan sebesar itu. Apapun situasinya, kita pasti bisa membalikkan keadaan asalkan kita bisa menundanya sampai Xiaoyan muncul, ucap Guyuan sembari menggertakkan giginya dan berkata. Yanjin dan yang lainnya kembali tertawa getir mendengar ini. Itu karena bukannya mereka ingin menunda masalah ini. Namun, di hadapan kekuatan Huntiandi yang luar biasa, semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Kita hanya perlu menunda sedikit lebih lama. Aku bisa merasakan segel naga yang kutinggalkan di tubuh Xiaoyan semakin melemah. Tekanan seperti itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang doseng elit biasa. Ucap Xian di sampingnya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Ia dan Xiaoyan terhubung oleh segel naga. Meskipun ia tidak dapat menggunakannya untuk mengetahui kondisi Xiaoyan secara pasti, ia dapat mengandalkan riak kuat dari segel naga tersebut untuk menebak kondisi Xiaoyan. Hati kelompok Guyuan bergetar mendengar ini. Mata mereka yang awalnya agak muram, kini menunjukkan ekspresi gembira. Ini mungkin merupakan berita terbaik yang mereka terima selama periode waktu ini. Jika memang begitu, kita harus menghadang orang ini hari ini. Apapun yang terjadi, ucap Sukun sembari mengangkat kepalanya. Ia menatap Huntiandi yang tampak sedikit jahat saat berdiri di atas teratai darah di langit. Sedikit keganasan juga nampak melintas di matanya. Guyuan, atur ulang pasukan aliansi. Aku akan melawannya, ucap Sukun. Sukun tidak menunggu balasan dari Guyuan setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya pun langsung melesat ke langit. Tak lama kemudian, ia memutar tubuhnya. Seekor naga raksasa yang ukurannya membuat orang tak bisa berkata-kata muncul di langit. Namun, kekuatan naga yang besar dan kuat itu nyaris tak mampu menghilangkan bau darah yang memenuhi tempat itu. Naga Void kuno, ucap Huntiandi menatap naga raksasa yang melayang di langit. Sedikit ketertarikan muncul di matanya. Ia tertawa dan kemudian berkata, diriku sekarang adalah seorang Dodi. Kupikir aku seharusnya memiliki tunggangan. Jika kau tunduk padaku, aku bisa melindungi suku naga Void kunomu. Bagaimana menurutmu? Ucap Huntiandi. Di sisi lain, Sukun tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Huntiandi. Ia melebarkan mulut naganya. Cahaya ungu keemasan melesat tanpa ampun ke arah Huntiandi, disertai kekuatan penghancur. Benar-benar keras kepala, ucap Huntiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah melihat ini. Tak lama setelah itu, ia melambaikan lengan bajunya secara acak. Sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus menjadi titik cahaya yang tersambar di mana-mana. Ia menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas tubuh naga besar itu bagaikan hantu. Ia nampak menghentakkan kakinya pelan dan sisik naga ungu emas itu pecah. Dan seketika itu juga darah naga mengalir keluar dari lukanya seperti air terjun. Rasa sakit yang tiba-tiba dan hebat itu juga membuat Sukun berjuang keras.
tubuhnya yang sangat kuat dan besar itu akan menyebabkan ruang itu sendiri hancur setiap kali ia berguling. Di sisi lain, mata merah Huntiandi tampak acuh tak acuh. Ia sekali lagi menghentakkan kakinya dengan keras. Tubuh setinggi puluhan ribu kaki itu telah diserbu dengan kuat oleh Huntiandi hingga jatuh dari langit. Tubuh itu pun menghantam pegunungan di bawahnya hingga menjadi jurang yang dalam dan cekung. Banyak ahli dari pasukan aliansi memperlihatkan ekspresi muram di mata mereka setelah mereka melihat bahwa bahkan Sukun begitu mudah dikalahkan oleh Huntiandi. Pertarungan yang tidak menarik, ucap Huntiandi. Sesaat kemudian, tubuh Huntiandi kembali ke teratai darah. Ia melirik wajah-wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, teratai darah nampak menopangnya saat ia perlahan naik ke langit. Biarkan semuanya berakhir. Aku tidak suka nama dataran tengah. Karena itu, tempat ini harus dihancurkan, ucap Huntiandi. Huntiandi mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Setelah itu, ia mengarahkannya ke awan darah yang tersebar ke seluruh dataran tengah. Ekspresi tegas dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat ia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Awan darah tebal itu tiba-tiba bergolak hebat saat Huntiandi mengayunkan tangannya. Energi dahsyat yang membuat seseorang mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya. Dalam sekejap mata, kilat merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan muncul di dalam awan darah. Petir berwarna darah ini yang dipenuhi kekuatan penghancur baru saja muncul ketika menyambar dataran tengah dari segala arah. Seketika, seluruh dataran tengah bergetar hebat. Daratan terbelah. Setiap titik yang disambar petir darah itu hancur berkeping-keping karena suara yang dipancarkannya, termasuk yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Area di sekitar aliansi telah kehilangan perlindungan penghalang pertahanan. Mayat jutaan atau bahkan puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan darah turun. Dalam sekejap, area di sekitar aliansi telah tertutup darah kental. Tak terhitung banyaknya orang yang melarikan diri dengan panik menuju markas aliansi. Suasana saat ini seolah-olah kiamat telah tiba. Bajingan, ucap Guyuan. Mata Guyuan hampir pecah saat menyaksikan pemandangan ini. Banyak ahli dari aliansi tersambar petir darah. Tanpa terkecuali, tubuh dan bahkan jiwa mereka berubah menjadi kabut darah saat tersambar. Kilauan darah di mata Huntiandi semakin intens saat ia menatap dataran tengah yang berlumuran darah. Ia juga nampak tertawa terbahak-bahak sambil berdiri di udara serta diliputi kilat darah. Bahkan seolah-olah ia adalah iblis pemusnah dunia yang baru saja keluar dari negeri para iblis. Semua pasukan mundur dan bertahan, ucap Guyuan. Suara Guyuan sedikit serak saat ia berteriak. Di bawah sambaran petir darah, pasukan aliansi telah menderita kematian dan cedera yang mengerikan. Bahkan tak terhitung berapa banyak ahli yang telah gugur di dalamnya. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengecilkan garis pertahanan dan melawan dengan gigih. Di sisi lain, Xian dan para wanita lainnya menyaksikan lautan darah yang mengerikan memenuhi mata mereka. Gigi belakang mereka tanpa sadar menggigit bibir mereka erat-erat. Karena pada dasarnya, situasi ini bahkan membuat mereka tanpa sadar merasa putus asa. Cailin nampak memeluk Xiao Xiao erat-erat. Ia juga tidak membiarkan Xiao Xiao menyaksikan pembantaian berdarah seperti itu. "Ibu, apakah ayah akan muncul?" ucap Xiao Xiao. Wajah mungil Xiao Xiao nampak bersandar di bahu Cailin. Tubuh mungilnya juga nampak bergetar pelan. "Xiao Xiao yang baik, ayah pasti akan datang. Dia tetap harus datang dan melindungi Xiao Xiao," ucap Cailin sembari menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Namun, baru saja kata-katanya terucap, tiba-tiba ia merasakan energi yang sangat mengerikan meletus dari tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya. Dan kekuatan ini telah jauh melampaui dirinya dalam sekejap. Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak, tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya langsung bertambah tinggi 1 inci. Di sisi lain, aura mereka juga melonjak dengan gila. Itu kekuatan garis keturunan. Sebenarnya, garis keturunan Daudi di tubuh mereka telah diaktifkan,
ucap Guyuan. Guyuan juga nampak terkejut menyaksikan pemandangan ini. Kegembiraan juga nampak meluap di wajahnya. Setelah itu, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan lapisan api cemerlang tiba-tiba menyambar di ruang hampa. Lapisan-lapisan itu berubah menjadi penghalang api raksasa yang tak tertandingi, menyelimuti area dalam radius 5 km dari aliansi Istana Langit. Di sisi lain, sesaat kemudian, petir darah menghantam penghalang api dengan ganas. Namun, penghalang itu tidak mudah hancur seperti sebelumnya. Sebaliknya, api berkobar dan membakar petir darah hingga tak tersisa. Api nampak bergulung-gulung di langit, hingga akhirnya ia berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti api yang cemerlang. Tanpa sadar, wajah Guyuan dan yang lainnya menampakkan kegembiraan karena berhasil selamat dari bencana saat mereka memandang sosok api itu. Xiaoyan, kita sudah mencapai batas kita. Segala sesuatu yang lain kini bergantung padamu, ucap Guyuan.